Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Syahid Syamsiel Badruddin MSI, selaku dosen mata kuliah pengantar sosiologi. Perkenalkan, saya Nurhaniah Zahra dengan NPM 21351551 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan dinamis yang terjadi antara individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu kontak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif terbagi menjadi 4. Pertama, kerjasama. Kedua, akomodasi. Ketiga, asimilasi. Dan keempat, akulturasi. Disosiatif terbagi menjadi 3. Pertama, persaingan. Kedua, kontroversi. Dan ketiga, konflik. Bentuk interaksi sosial asosiatif. Asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan dapat meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok. A. Kerjasama. Kerjasama merupakan usaha bersama antar individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama terbagi menjadi 4. Pertama, tawar-menawar atau bargaining, yaitu bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang atau jasa dengan individu maupun kelompok. 2. Kooptasi, yaitu bentuk kerjasama menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya suatu organisasi. 3. Koalisi, yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan bersama. 4. Patungan atau joint venture, yaitu kerjasama yang dilaksanakan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi. B. Akomodasi. Akomodasi merupakan interaksi sosial antar individu atau kelompok dalam upaya menyelesaikan pertentangan atau konflik. Akomodasi terbagi menjadi 8. Pertama, koersi, yaitu bentuk akomodasi yang proses pelaksanaannya menggunakan paksaan hingga adanya pihak kuat dan lemah. 2. Kompromi, yaitu bentuk akomodasi melalui persetujuan dalam damai dengan saling mengerti hingga saling mengurangi tuntutan. 3. Arbitrase, yaitu usaha menyelesaikan konflik oleh pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi dan dipilih oleh kedua belah pihak yang berkonflik. 4. Mediasi, yaitu usaha menyelesaikan konflik oleh pihak ketiga yang bersifat netral sebagai penasihat. 5. Konsiliasi, yaitu usaha menyelesaikan konflik dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan melalui lembaga sosial. 6. Toleransi, yaitu suatu sikap menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. 7. Adjudikasi, yaitu penyelesaian konflik atau perselisihan di pengadilan atau melalui jalur hukum. 8. Stalemate, yaitu keadaan yang ditandai adanya kekuatan seimbang dari kedua pihak yang berkonflik sehingga konflik terhenti. C. Asimilasi, proses peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang baru serta dijadikan kebudayaan milik bersama. Contohnya, peleburan etnis Tionghoa dengan pribumi. D. Akulturasi, proses penerimaan unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari suatu kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asing. Contohnya, kebudayaan Betawi dan Cina menciptakan lenong dan gerbang kromong.
Interaksi sosial disosiatif. Disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada suatu perpecahan. A. Persaingan atau kompetisi, yaitu proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau bersaing antar individu atau kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu agar lebih maju, lebih baik, atau lebih kuat. Contohnya, persaingan dalam suatu pertandingan dan persaingan bisnis. B. Kontravensi, yaitu bentuk proses sosialisasi untuk menghalangi atau mengagalkan pencapaian tujuan pihak lain. Proses ini berada di antara persaingan dan konflik. Berikut beberapa bentuk kontravensi. Pertama, kontravensi bersifat umum, seperti penolakan, keengganan, gangguan terhadap pihak lain, pengacauan rencana pihak lain, dan perbuatan kekerasan. 2. Kontravensi bersifat rahasia, seperti mengumumkan rahasia pihak lain dan berkhianat. 3. Kontravensi bersifat intensif, seperti penghasutan, penyebaran desas-desus, dan mengecewakan pihak lain. 4. Kontravensi bersifat sederhana, seperti memaki-maki, menyangkal pihak lain, mencerca, dan menghitnah. 5. Kontravensi bersifat taktis, seperti intimidasi, provokasi, mengejutkan pihak lain, dan mengganggu atau membingungkan pihak lawan. C. Konflik, yaitu proses sosial individu atau kelompok yang manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor pendorong interaksi sosial. Pertama, imitasi. 2. Sugesti. 3. Simpati. 4. Empati. 5. Identifikasi. 6. Motivasi. Imitasi. Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan, sikap, atau penampilan orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi pertama kali akan terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, seorang anak sering meniru kebiasaan orang tuanya, seperti cara berbicara dan berpakaian. 2. Sugesti. Sugesti adalah sikap, pandangan, atau pengaruh orang lain yang diterima tanpa dipikir ulang. Sugesti biasanya dilakukan oleh orang yang berwibawa, mempunyai pengaruh besar, atau terkenal dalam masyarakat. Misalnya, obat yang harganya mahal yang merupakan produk impor dianggap pasti efektif menyembuhkan penyakit. Anggapan tersebut merupakan sugesti yang muncul akibat harga obat yang mahal dan label produk luar negeri. 3. Simpati. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lembaga formal pada saat-saat tertentu, misalnya pada perayaan ulang tahun, pada saat lulus ujian, atau pada saat mencapai suatu prestasi. 4. Empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan atau perasaan orang lain. Empati hampir mirip dengan simpati. Perbedaannya, sikap empati lebih menjiwai atau lebih terlihat secara emosional. Misalnya, saat kita turut merasakan sedih dan duka terhadap masyarakat Yogyakarta yang menjadi korban letusan gunung Merapi. 5. Identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama persis dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi, karena identifikasi dilakukan oleh seseorang secara sadar. Misalnya, seorang pengaruh berat artis terkenal
Dia terobsesi untuk sama persis dengan sang idola dengan meniru tindakan, tingkah laku, penampilan, serta menganggap dirinya sama dengan sang idola. 6. Motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, seseorang yang giat belajar dengan motivasi mendapat nilai yang memuaskan. Ya, sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.